Jangan merasa diri kita ini benar ketika kita memperlihatkan status-status yang dalam cara mengucapkannya justru kita memperlihatkan bahwa kita ini adalah muslim yang melakukan kesalahan besar dengan status yang kita bikin, kan? Sehingga yang lain yang tadinya tidak tahu jadi tahu kepada kita. Contoh, kita menceritakan kejelekan orang lain lewat FB, kan? Kita merasa akan memperlihatkan kejelekan orang, yang mana kejelekan tersebut sering terjadi sesungguhnya bukan orang lain yang jelek, tapi kadang kitanya yang jelek, kan? Cuma karena ego kita, atau karena ada niat-niat yang busuk dalam hati kita ingin mencemoohkan yang lain, padahal sesungguhnya kejelekan yang lain itu belum yakin dia jeleknya, kesalahan yang lain itu belum yakin dia salahnya. Nah, lalu kita tidak peduli, udah masukkan aja ke medsos supaya orang ini dianggap jelek oleh yang lain. Tidak seperti itu juga. Apalagi yang membaca medsos itu orang-orang yang mengerti, gitu kan. Dan kita umat Islam ketika kita melihat ada status atau mendengar ada ucapan orang lain, baik secara langsung maupun melalui medsos, lalu di dalamnya menceritakan aib atau kesalahan orang lain, maka langkah pertama kita harus ta'ud. Harus apa? Ta'ud, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari akhlak-akhlak yang keji, dari akhlak-akhlak yang buruk, bahwa itu adalah akhlak yang buruk. Kita ta'ud, menceritakan aib orang, menceritakan kesalahan, kalaupun ia benar, tetap dia melakukan dosa besar. Maka kita harus ta'ud dulu, jangan sampai kita pun termasuk orang yang ikut melakukan hal yang serupa seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, langkah kedua adalah dilewati. Artinya jangan dibaca. Begitu lihat di medsos cerita di awal, di judul sudah mengarah kepada menjelekan yang lain, sudah dilewat. Jangan sekali-kali ingin membaca, jangan sekali-kali ingin mendengar, okay? Kalau kita sudah terlanjur membaca, terlanjur mendengar, maka kita harus menjaga hati jangan sampai percaya, okay? Jadi harus memakai asas tidak percaya, kan? Jangan percaya. Si A, si B cerita tentang kejelekan yang lainnya, jangan percaya kalau kita terlanjur mendengarnya. Ada seorang wanita menceritakan suaminya, seorang suami menceritakan istrinya. Ingat, langkah pertama jangan percaya. Nah, agar kita selamat. Kalau kita percaya itu bahaya. Artinya kita sudah terjerumus ke dalam dosa. Kalau kita percaya terhadap pembicaraan atau kalimat orang lain, yang mana kalimat tersebut, pembicaraan tersebut menceritakan kejelekan yang lainnya. Ketika kita percaya, kita sudah terjerumus dalam apa? Dalam dosa. Masya Allah. Walaupun itu teman kita sendiri, walaupun itu saudara kita sendiri,